Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi al hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman semua ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam kajian Fathul Qarib. Untuk kemarin kita terangkan tentang masalah syarat wajibnya sholat, diantaranya itu Islam. Kemudian bagaimana ketika ada orang yang lama tidak melaksanakan sholat, ketika dia sudah masuk Islam, kemudian dia ingat betul bahwa dia tidak melaksanakan sholat yang lama bertahun-tahun katakan, maka bisa diqodho dengan sholat diulang selama 1 tahun yang pernah dilaksanakan ini oleh salah satu teman. Ini 3 tahun dia tidak sholat, maka dia 3 tahun itu dia sholatnya itu selalu didobel. Setelah sholat duhur kembali. Setelah asar, sholat asar kembali. Yang satunya adalah qodho selama 3 tahun. Ada juga mungkin karena saking lamanya seseorang tersebut sampai tidak ingat berapa tahunnya, maka ada seorang ulama besar yang kemudian membuat sholat, istilahnya melaksanakan sholat yang dilaksanakan di Jumat akhir bulan Ramadan. Jumat akhir bulan Ramadan ada tuntunan sholat yang dilaksanakan untuk menutup sholat-sholat, mengqodho sholat-sholat yang telah lampau yang tidak dilaksanakan, seperti itu. Kemudian sholat sunnah qobliyah asar yang 4 rakaat ini dilaksanakan dengan 2 kali salam, 2 rakaat. Memang sholat sunnah itu boleh nggak namanya 4 rakaat? Boleh. Cuma baiknya sholat sunnah itu dilaksanakan 2-2. Seperti itu. Untuk pembahasan malam hari ini kita bahas tentang masalah syarat sahnya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iku fasal suwiji, fasal wa syara'itus sholati utawi pira-pira syarat salat qabla dukhuli dalam saat durunge mancing fiha ing dalam salat iku khamsatu asya'a ana 5 pira-pira suwiji-wiji. Adapun syarat salat sebelum kita melaksanakan salat, sebelum kita masuk ke dalam salat itu ada 5 hal. Ini yang kemudian disebut dengan syarat sah. Kalau syarat wajib, itu orang yang wajib melaksanakan sholat. Kalau sudah memenuhi syarat wajib, kemudian jika sholatnya kepengen dianggap sah, sholatnya kepengen dihukumi sah, maka harus memenuhi 5 syarat yang diterangkan di bawah ini. Wa syurutu tawi kae pira-pira syarat. Wa syurutu syurut iku jam'u syartin jama'il lafaz syartin. Syurut syara'id itu jamak daripada mufrad syartin. Wa huwa utawi syartin syarat lughatan dan lughate iku alamatu makna alamat tenger. Tanda. Syarat itu secara lughat maknanya tanda. Wa syar'an utawi syarat ing dalam syariat iku ma barang tatawaqqafa kang dadi kaandheg apa sihhatus sholati sahnya salat alaihi ngatasi ma. Walaisa hale ora ana apa iku juz an juz min saking salat.
Syarat secara syar'i yaitu sesuatu yang mana sahnya sholat tersebut bergantung kepada sesuatu tersebut. Sesuatu yang mana sahnya sholat itu bergantung pada sesuatu tersebut. Tapi sesuatunya itu bukan bukan bagian daripada sholat. Tidak masuk bagian daripada pelaksanaan sholat. Wa kharaja coba bihadal qayyid apa rukun rukun. Maka berbeda dengan rukun. Innahu karena sesungguhnya rukun ikut juz'un bagian dari sholat. Karena rukun itu bagian dari sholat. Kalau syarat itu di luar sholat. Tapi sholat itu tidak bisa sah kecuali dengan syarat itu tadi. Jadi bergantung kepada kesahannya sholat bergantung kepadanya, tapi tidak masuk bagian dalam pelaksanaan sholat. Artinya ini harus terpenuhi sebelumnya dan selama melaksanakannya itu terus mengikuti, tapi bukan termasuk masuk pada di dalam gerakan-gerakan sholat tentunya bukan. Tapi ini bagian daripada, ya itulah yang disebut dengan syarat kan. Jadi harus terpenuhi. Asyartul awalu dari syarat kang awal. Yang pertama ada yang 5 ini. Ikut taharatul a'dha'i sucinya pira-pira anggota. Sucinya anggota badan. Minal hadasi saking hadas. Al asghari kang cilik wal akbari lan kang gede. Sucinya badan kita dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Indal qudratin nalikane woso, ketika memang mampu untuk mensucikan dari hadas kecil dan hadas besar. Amma faqidut tahura ini, anapun utawi wong kang kesepen saking alat sesuci loro, yaitu air dan debu, fasolatuhu iku fasolatuhu mongko te salate faqidut tahirin iku sahihatun sah. Ma'awujubil i'adati sertane wajibe baleni alaihi ngatasi faqidut tahurain. Adapun orang yang tidak menemukan alat bersuci, baik alat bersuci yang berupa air ataupun alat bersuci debu, tidak menemukan sama sekali, maka sholatnya dianggap sah, akan tetapi dia wajib i'adah, wajib mengulanginya bagi orang yang tidak menemukan alat bersuci. Wa taharatun najasilan sucine lan suci saking najis. Alladzi la yu'fa kang ora den ngapura apa anhu najis fi saubin, sucinya itu fi saubin dalam pakaian wa badanin lan badan wa makan lan panggonan. Jadi yang kedua itu tadi suci dari anggota dari hadas dan besar dan kecil, sekarang suci juga dari najis yang tidak dimakfu, baik itu najis itu ada di pakaian, ada di badan ataupun tempat pelaksanaan sholat. Wasaya tukurulan bakal nutur sabal musanif hadal akhira ingkira barang akhir kholiban halai parab, maka disebut nanti di bagian belakang. Wasani utawi kang kaping pindho, adapun syarat yang kedua, syarat yang harus terpenuhi iku satru launil aurati, nutupi warnane aurat. Indal qudrati nalikane kuwasa. Menutup warna aurat ketika dia memang mampu menutup warnanya aurat. Artinya kalau penutupnya itu penutup yang transparan, maka itu bukan bagian dari menutup aurat. Jadi menutup aurat itu menutup warna aurat, dan termasuk diantaranya ya bentuk juga, walaupun di sini bentuk itu termasuk bagian daripada ada yang membolehkan. Tapi kalau bentuk pakaian yang sangat melekat ke dalam tubuh itu ya ketutup auratnya, warna aurat, tapi bentuk-bentuk yang di dalam pakaian karena saking melekatnya itu kelihatan semua, ya hampir tidak ada penutup. Tapi secara hukum warna auratnya memang sudah tertutup. Jadi kalau bisa ya
Ya bentuk ya warna. Walaupun yang di sini ditekankan memang warna. Nah, secara fikih memang seperti itu memang warnanya. Jadi kalau katakan menggunakan penutup tapi terbuat dari plastik katakan, itu bukan bagian daripada penutup aurat. Walau kana senajan ono sapa syakhsu awa-awaan iku khalian persepen fi dzulmatin dalam petang. Walaupun seseorang itu sendiri di tengah malam gelap gulita, itu tetap wajib menutup aurat. Walaupun nggak ada orang tahu katakan. Fain aja sama apa syakhs ketika dia tidak mampu ansatri saking nutup aurat. Sholat maka sholat syakhs alian hal wudu. Maka dia sholat dengan telanjang. Wala yumi ulan ora isyarat syakhs biruku ing lawan ruku sujud dan sujud. Bal yutimmuhuma balik nyempurnaake sapa syakhs ing ruku lan sujud. Wala ing adata lan ora nembaleni iku wajib alaihi ngatas syakhs. Ketika seseorang tersebut memang tidak mampu untuk menutup aurat karena tidak ada penutup katakan, maka dia sholat dalam kondisi telanjang dan tidak usah berisyarat dengan rukuk dan sujud, tapi dilakukan dengan cara sempurna baik rukuk maupun sujudnya dan tidak wajib i'adah kalau sudah dilaksanakan karena memang dalam kondisi darurat. Ad-darurat tubihul mahdurat. Darurat itu membolehkan sesuatu yang memang terlarang. Di sini tidak ada penutup aurat sama sekali. Sudah mencari apapun tidak ada penutup aurat, maka dia sholat dalam keadaan telanjang. Wa yakunu lan ono apa satrul aurat nutup aurat iku bilibasin lawan pakaian. Zahirin kang suci. Jadi menutup aurat itu dengan pakaian yang suci, dengan kain penutup yang suci. Wa yajibu lan wajib apa satrul nutup aurat aidan halimani fi ghairi sholati dan biane sholat. Anin nasihat dosa yang menungso. Wafil khalwatilan dalam persepen. Menutup juga aurat kita ketika dalam kondisi selain sholat. Untuk menjaga diri kita dari dilihat oleh orang lain. Baik ketika itu sendiri ataupun ketika memang banyak orang, itu tetap menutup aurat. Illa li hajatin aing krono hajat. Min ikhtisalin saking adus wanahwilan sepadane ikhtisal. Kecuali ketika memang sendiri boleh membuka aurat karena ada kebutuhan seperti kebutuhan mau mandi ataupun yang lain. Wa amma satruhana pun utai nutup aurat an nafsihi saking awak dhewe sakhs iku fala wajib mungkara wajib apa satruha. Adapun menutup aurat dari diri sendiri maka tidak wajib. Lakin nahu tetapi nek kelakuan iku yukrohu dan makruhaka apa nadruhu ningaline sakhs ilahi maring aurat. Tetapi seseorang itu dimakruhkan untuk melihat aurat sendiri. Melihat auratnya sendiri itu makruh hukumnya. Terus batasan aurat itu dari mana sampai mana? Wa auratu zakari utawi aurate wong lanang iku ma barang. Baina suratihi kang dalam antarane budle zakar warupatihi lan dengkule zakar. Adapun auratnya seorang laki-laki itu adalah anggota yang ada di antara pusar dan lutut. Maka dalam lingkungan zakat al-amatu dari amat. Begitu juga amat, yaitu budak perempuan ketika dalam sholat. Wa auratul hurrati utawi aurate wong wadon merdeka fi sholatin dalam sholat. Adapun auratnya seorang perempuan yang perempuan merdeka yang bukan budak di dalam sholat iku ma barang siwa wajhiha kang sakliyane wajah hurrah wa kaffaiha lan epek-epek lorone hurrah. Lohran dan dohire wa batnan batine. Ilal kau'aini tumuka maring ugel-ugel loro. Jadi kalau untuk perempuan yang bukan budak, perempuan merdeka, itu adalah seluruh tubuh selain wajah dan dua telapak tangan. Telapak tangan baik dohir maupun batin sampai ke ugel-ugel ini. Ini ugel-ugel namanya. Kau'ain. Wa amma auratul khurati anapun ta aurate wong wadon merdeka kharija sholati dalam jabane salat iku fa jami'u badaniha monggo sekabehane badane khurah. Adapun auratnya seorang perempuan merdeka di luar salat itu justru seluruh badan. Kalau yang di dalam salat itu kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi kalau di luar salat itu malah justru seluruh badan. Kemudian ada yang memakai masker, pakai cadar dan sebagainya. Wa auratuha ta ya aurate
hurrah fil khalwatin dalam persepen iku kadzakari kaya wong lanang. Adapun auratnya seorang perempuan ketika sendirian di kamar katakan itu seperti laki-laki itu baina surah wa rukbah. Wal auratu ta aurat. Apa sih yang dimaksud dengan aurat? Wal auratu ta aurat lughatan dan lughate kan naqsu makna kurang. Karena ya secara lughat itu maknanya ini adalah naqs, kurang. Artinya maka ketika itu kelihatan itu maka akan terjadi malu kan. Waktu telakulan dari ucapake apa aurat syara'an dalam syariat alama ing atase barang yajib kang wajib apa satruhu nutupi ma. Adapun secara syar'i yang disebut aurat adalah apa saja yang wajib untuk ditutup, yaitu seluruh tubuh. Kalau laki-laki antara pusat dan lutut. Wa huwa utawi ma yajib satruhu iqal muradukan dan barangan yang karep pakai guna dalam kene bab itu yang dikenal dalam bab ini. Wa alaman yang barang yahrumu kang haram apa nadruhu ningali ma. Dan ada juga yang memberikan pengertian apa aurat secara syar'i yaitu apa saja haram untuk dilihat. Wa dzakarahu lan nutur ing ma sapa ashabu bil ashab Syafi'i fi kitab nikahin dalam kitab nikah. Wa tsari itu dari kang abing telu adapun yang ketiga kalau wuqufu ngadeg ala makanin yang disebut panggonan tohirin kang suci. Adapun yang ketiga itu harus ada di tempat yang suci. Kalau tasiku mengorasa bahwa suatu syaksin suatu awan yulaki kang ketemu apa baktu badanihi sebagiannya badannya syakhs au libasihi atau pakaian syakhs najasatan ing najis fi qiyamin ing dalam nalikane tingkah ngadeg ketika dia berdiri au qa'idin atau duduk au ruku'in atau ruku' au sujudin atau sujud. Jadi sholatnya seseorang yang sebagian badan atau pakaiannya itu kemudian bertemu dengan najis pada kondisi berdiri ataupun ketika duduk ataupun ketika ruku' ataupun ketika sujud, maka sholatnya tidak sah. Pakaiannya ada yang terkena najis atau badannya ada yang menempel najis pada saat kondisi-kondisi seperti ketika duduk, ketika berdiri, pokoknya maka hukumnya tidak sah. Harus benar-benar suci. Warabi utai kang kami papat ada punya keempat kala ilmu ngawarui bidukhulil waktu kelan manjingi waktu. Yang keempat itu harus tahu tentang masuknya waktu sholat. Sebab sholat itu tidak sah ketika dilaksanakan bukan pada waktunya. Audon bidukhulil waktu, audon bidukhulihi atau nyono manjingi waktu bil istihadi lawan istihad lawan teman-teman nih. Artinya setelah tidak punya jam, tidak punya penanda waktu, kondisi mungkin gelap gulita, maka ijtihad ini mungkin sudah masuk waktu dan sebagainya. Dengan ijtihadnya dia boleh melaksanakan sholat sesuai dengan ijtihadnya. Tapi kalau zaman sekarang ya insya Allah masalah waktu sholat tidak ada permasalahan. Memangnya di di pesawat ataupun di kendaraan ataupun di mana masih ada waktu penanda waktu sholat. Lagi kita di Indonesia, kalau mungkin di wilayah-wilayah yang dimana karena perhitungan waktu sholat kan dihitung dengan berputarannya matahari. Maghrib ketika matahari tenggelam. Nah, di mana ada daerah mungkin yang mataharinya itu tidak tenggelam, atau malamnya itu sangat sedikit dan sebagainya. Maka bagaimana menghitung kata waktu sholatnya ini? Maka diikutkan negara yang paling dekat. Kalau kita karena di daerah Khatul Istiwa, di garis Khatul Istiwa, maka sangat nyaman untuk masalah perhitungan waktu sholat. Kalau sholat maka untuk sholat sebuah syakhs bi khairi dari kekelan mengenal ilmu waktu lam tasyikha menguasa apa sholat syakhs. Aina sholat fasana jantung beneri sebuah syakhs al waktu. Kalau ada seorang sholat tapi tidak dengan cara tidak mengetahui tentang waktu-waktu sholat tersebut, maka sholatnya tidak sah. Walaupun memang kebetulan memang sesuai, kebetulan memang pas, tetapi hukumnya tidak sah. Kalau tidak berdasarkan mengetahui waktu sholat. Wal khamis sudai kang kaping 5 ku istiqbalul qiblati madhep kiblat. El Ka'bah itu sing Ka'bah. Wa sumiyatin arane apa Ka'bah kiblatan ing kiblat li annal
di anal musalliya karena saat temne wong kang salat iku yuqabiluha ngadepi sapa musalli ing Ka'bah atau ngadepi sapa musalli ing kiblat. Yang kelima dari syarat sahnya salat yaitu menghadap ke kiblat, maksudnya ke Ka'bah. Ka'bah dinamakan kiblat karena seluruh orang yang sholat itu menghadap ke kiblat itu, menghadap ke arah itu. Wa Ka'batun lan den arani Ka'bah, den arani apa Ka'bah? Ka'bah lirtifaiha krana oleh luhure krana oleh dhuwure Ka'bah. Wastiqbaluha utawi ngadep kiblat, wastiqbalu utawi ngadep kiblat bisyadri kelawan dodo iku syartun dari syarat liman kadhe wong qadara kang mampu sapa man alaihi ing atase istiqbaluha. Menghadap ke kiblat itu syarat menghadap kiblat dengan menggunakan dada ini bukan dari syarat bagi orang yang memang mampu untuk sholat dalam kondisi menghadap ke kiblat. Jadi yang menghadap yang tidak boleh minger, yang tidak boleh adalah ini bentuk dada ini wajah dua dia ini adalah sodri dada. Wastasnalan jabaake sapa musannif uki musannif min dalika sing ana syartu istiqbal maing barang tukira kang den tutur maing barang takaroh kang nutur sapa musannif ing ma biqali kelawan dawuh musannif. Wa ya juzulan renang apa tarku istiqbal kiblati ninggal madhep kiblat fi sholatin dalam sholat fi halataini dalam tingkah loro. Boleh untuk tidak menghadap kiblat ketika sholat di dalam dua kondisi. Fi syiddatil khaufi nyatane satu, fi syiddatil khaufi dalam waktu banget wedi. Fi qitalin dalam peperangan mubahin kang den wenangake ketika perang yang memang boleh, perang yang mubah. Fardhon kanat iku fardhu anane apa salat atau nafilan atau salat sunnah. Baik salat fardhu maupun salat sunnah itu boleh salat tidak dalam kondisi menghadap kiblat waktu saat syiddatul khauf. Wa fin nafilati lan dalam salat wa fin nafilati lan salat sunnah. Wa fin nafilati dalam salat sunnah fi safarin dalam penungan ala rahilati ing atas tunggangan. Boleh juga untuk tidak menghadap kiblat yaitu ketika salat sunnah dilaksanakan ketika bepergian di atas kendaraan. Falil musafiri mongko itu iku kadhe wong kang lelungan, bagi orang yang bepergian safaran kelawan lelungan dengan bepergian mubahan yang dibolehkan walau qasiran senajan anane lelungan iku cindak, senajan lelungan itu bepergian yang tidak jauh at-tanaffudu utawi gawe sholat sunnah. Suiba sobat beneri sopo sakas maksodahu ing nggon tujuane sakas atau nggon tujuane musafir. Jadi orang yang bepergian dengan bepergian yang memang mubah yang dibolehkan, bukan bepergian maksiat, walaupun untuk bepergian yang dekat itu boleh untuk tanaful, boleh untuk melaksanakan sholat sunnah sesuai dengan arah tujuannya, boleh. Waraqibud dabati anapun wong kang tunggang waraqibud dabati anapun utawi wong kang waraqibud dabati utawi wong kang waraqibud dabati anapun utawi wong kang numpak tunggangan iku laya jibu mongko ora wajib alih ngates waraqibud dabah apa wat ujabhatihi nyelehake bathuke raqib ala sarjihe ngates lapakane dabah. Adapun orang yang naik kendaraan, katakan di atas kuda atau sekarang di atas motor, maka tidak wajib baginya untuk meletakkan keningnya di atas lapak, di atas lantai kendaraannya. Masalah dalam umpamane. Bal yumi'u balik isyarat sapa raqib bi ruku'ihi kelawan ruku'e raqib. Tapi cukup dengan isyarat dengan ruku' wa sujudilan sujude. Ruku' maupun sujud itu isyarat. Wa yakunu lan ana apa sujuduhu sujude raqib iku afdal lebih endep lebih membungkuk min ruku'ihi tinimbang saking ruku'e raqib. Dan ketika isyarat itu antara isyarat sujud dan isyarat ruku' itu lebih rendah isyarat sujud. Wa amal masyi anapun utawa kang mlaku iku fayutimmu mongko nyempurnaake sapa masyi ruku'ahu ing ruku'e masyi. Wa sujudahu lan sujude masyi. Adapun orang yang berjalan kaki bukan di atas kendaraan, maka ruku' dan sujudnya disempurnakan.
sujud dan rukuk sempurna. Wa yastaqbilu lan madhep sapa masyi al-qiblat ing kiblat fihi man dalam karone rukuk lan sujud, dan menghadap kiblat juga ketika rukuk dan sujud. Wala yamshi lan ora mlaku sapa masyi illa fi qiyamihi angin dalam ngadege masyi wa tasyahudi lan tasyahudi masyi. Jadi kalau orang yang bepergiannya itu dengan berjalan kaki, maka rukuk dan sujudnya harus disempurnakan dan menghadap kiblat. Berarti otomatis dia tidak berjalan kecuali ketika posisi sholatnya itu ketika berdiri dan tasyahud. Ini ada beberapa hal yang memang menjadi tuntunan. Boleh sewaktu-waktu kalau kita mau berangkat kerja atau berangkat apa butuh sudah di atas kendaraan, kita takbiratul ihram, kemudian naik kendaraan, naik motor atau naik mobil sambil melaksanakan sholat. Ya konsentrasi sholat. Ini ilmu ini jarang dipraktekkan dan banyak orang tahu tentang ini, tapi jarang orang mempraktekkannya pelaksanaan sholat, karena kita kadang lebih nyaman dengan gadgetnya, dengan HP. Tapi padahal di sini ada tuntunan bahwa boleh bagi orang yang bepergian, falil musafir, tanafur, melaksanakan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah dilaksanakan yang sesuai dengan arah tujuannya. Jadi menghadap kiblatnya ya ketika takbiratul ihram, mengatakan, kemudian ketika naik kendaraan dan sebagainya, cukup kita isyarah, di mana isyarah ketika rukuk dan ketika sujud, maka isyarah sujud itu lebih rendah daripada ketika rukuk. Ketika rukuk katakan segini, maka ketika sujud Allahu Akbar lebih rendah lagi. Mungkin seperti itu. Faslun fi arkanis sholat, wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semua diberi paham dan bisa melaksanakannya, dan kita melaksanakan sholat kita didasari dengan ilmu, bukan hanya didasari dengan ikut-ikutan dan kebiasaan, tapi memang didasari dengan ilmu pengetahuan, sehingga sesuai dengan masa kaidah-kaidah fikih, dan mudah-mudahan sholat kita menjadi diterima oleh Allah. Besok kita akan terangkan tentang masalah rukun-rukun sholat, di mana tadi diterangkan kalau rukun adalah memang bagian daripada pelaksanaan sholat. Kalau syarat sahnya sholat tergantung pada hal itu, tapi tidak masuk bagian dari pelaksanaan. Tapi kalau rukun, yaitu yang memang benar-benar dilaksanakan ketika sholat, ya inilah rukun. Besok kita terangkan, mudah-mudahan diberi umur panjang. Kita tutup bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.